bagaimana kita meyakinkan swasta ini untuk bisa terlibat membangun atau berinvestasi di tempat yang masih jauh ya, seperti itu. Apa kiatnya Pak Ober? Kalau kita bicara filosofi gula semut ya. Gula semut, Iya. ya kan? Halo, selamat siang. Saya Prabowo Stangga, Kirim Berita TV. Hari ini kita berada di apartemen Panbil Residen, sebuah apartemen yang merupakan karya yang luar biasa dari seorang putra Batak yang membangun ini menjadi sebuah kawasan yang memberikan manfaat khususnya bagi pendapatan asli pemerintah Kota Batam. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama seorang pemerhati pembangunan Kabupaten Samosir, anak Samosir yang juga telah memberikan support, dukungan pembangunan di tempat kampung halamannya terutama dan juga tempat daerah lain, dan juga telah memberikan PAD juga kepada Kabupaten Samosir dari hasil swastanisasi yang dilakukan oleh Bapak ini. Kita sapa langsung Bapak Insinyur Ober Kultum Master Teknik. Horas Pak Ober Kultum, apa kabarnya? Horas Sehat Pak? sehat dan sedang berada di Batam ini. Iya, keren sekali. Dari Kirim Berita ya. Iya. Fernando Yuta. Iya. Terima kasih Pak Ober Kultum telah berkenan untuk kita ngobrol kembali setelah sudah lama tidak ngobrol-ngobrol lagi ya. Banyak. Terima kasih, dan ini sebuah kehormatan bagi Kirim Berita bisa bicara dengan Bapak Ober sebagai seorang yang selalu konsep untuk kampung halaman dan terus berjuang bagaimana Samosir itu bisa melakukan perubahan bukan hanya pemerintahnya juga masyarakat. Nah, Pak Ober Kultum, mungkin kalau kita melihat pemerintahan Kabupaten Samosir ini sudah berlangsung selama setahun lebih ya, sejak dilantik tahun 2021 yang lalu. Nah, secara sepintas Pak Ober Kultum, kita melihat bahwa seorang bupati dan wakil bupati pengikut Kultum dan Mertua Stanggar telah berupaya melakukan inovasi-inovasi untuk memperkaya dukungan pembangunan, terutama anggaran, sehingga tidak mengandalkan APBD saja. Sudah melakukan permohonan dukungan kepada menteri terkait, kemudian juga ada ke Provinsi Sumatera Utara dan sudah melakukan kunjungan ke dinas-dinas, langsung kepada Pak Gubernur Sumatera Utara. Nah, menurut Pak Ober Kultum sebagai seorang mantan birokrat, sebagai seorang pengusaha saat ini, bisnis. Nah, gimana Pak Ober Kultum melihat pemerintah Kabupaten Samosir seharusnya, apakah cukup hanya mengandalkan APBN, APBD provinsi dan APBD? Apa yang harus dilakukan sebenarnya pemerintah kabupaten untuk bisa berinovasi dan juga berkreativitas? Baik. Jadi terima kasih Pak Fernando. Iya. Kita sekarang berada di Batam. Benar. Salah satu pusat bisnis yang sedang berkembang ya. Iya, akan benar. menuju maju. Benar. Setelah beberapa puluh tahun yang lalu kategori berkembang, Iya. sekarang maju. Kita sekarang berada di sini, dan disinilah dipraktekkan pusat daripada bagaimana memberdayakan swasta secara full. Secara full ya. Secara full. Nah, itu tadi ada pertanyaan Pak Fernando hubungannya dengan sistem pembiayaan pembangunan. Iya. Ya. Sejak 2014 sudah digodok Kepres yang mengatakan bahwa sistem pembiayaan pembangunan satu daerah itu tidak hanya mengandalkan APBD ataupun APBN. Dikenal dengan 3 ya. Satu, memberdayakan swasta loh. Iya. Full memberdayakan swasta. Iya. Apabila secara ekonomi dan secara sosial ekonomi menguntungkan. Jadi itu yang dimana contoh misal seperti kawasan industri seperti ini full swasta. Iya. Tidak ada lagi peran pemerintah. Kalau Iya. di Medan masih ada, infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah. Iya. Itu juga nggak salah. Tapi itu yang pertama. Yang Iya. kedua adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Iya. Ya, di mana apabila secara ekonomi menguntungkan, tetapi secara sosial ekonomi kurang menguntungkan, Benar. itu kerjasama. Iya. Apa itu misal seperti satu pelabuhan
Iya. atau satu rumah sakit dibangun pemerintah, Iya. dioperate oleh swasta. Benar. Dan yang ketiga adalah sinergitas, ya, daripada pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten, Baik. melalui aturan-aturan yang dibuat melalui misal Kepres, kawasan strategis prioritas nasional. Iya. Kemudian ada satu impres, misal jalan kabupaten dibangun oleh pusat, Iya. itu ada impresnya karena yang kita bicarakan itu konektivitas di satu daerah KSPN. Baik. Itu. Ya, Pak Wagubernur kan kalau kita bisa melihat oke lah, kalau Kota Medan sudah bertumbuh dengan sendirinya karena ya memang sudah menjadi pusat pemerintahan sejak dahulu ya. Iya. Jadi swasta tanpa diundang pun Iya. sudah hadir duluan nih. Iya. Nah, Kota Batam ini oke lah karena sudah menjadi apa namanya segitiga, apalah bilang segitiga bisnis Iya. yang luar biasa ya. Iya, Ada Indonesia Batam, ada Singapura dan ada Malaysia Johor ya. Nah, jadi akhirnya secara tidak langsung tinggal hanya menggait. Nah, Iya. Samosir ini terletak di sebuah pulau yang sendiri gitu ya. Nah, oke, pemerintah atasan seperti pemerintah Jokowi sudah membangun jalan lingkar ya dengan dana yang cukup tinggi ya, dan juga ada jembatan yang akan besar, yang akan di jembatan di Tanah Ponggol yang luar biasa dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Ober, kepada Pak Ober, bagaimana kita meyakinkan swasta ini untuk bisa terlibat membangun atau berprestasi di tempat yang masih jauh ya, seperti itu. Apa kiatnya Pak Ober? Ya, jadi kalau kita bicara filosofi gula semut, Ya. gula semut, Iya. ya kan? Jadi Samosir ataupun kawasan Danau Toba itu, kawasan strategis prioritas nasional itu, oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten selama 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, Iya. 6 tahun terakhir itu Iya. sudah menyiapkan gulanya. Apa itu? Kawasan strategis prioritas nasional, KSPN ya. KSPN. Betul. Kemudian sudah dibangun infrastrukturnya, dibangun oleh pemerintah juga Jalan lingkar ya. jalan lingkar ya, kemudian prasarana objek pariwisatanya, Objek pariwisata. misal waterfront city, Iya. Parapat, Iya. kemudian waterfront city Pengururan dan lain-lain ya. Dan situs-situs ya. Nah, dibangun pelabuhan secara mewah loh, Iya, pelabuhan ada secara 2. mewah di daerah Pulau Sumateranya. Iya. Ada sekarang dibangun di Tiga Ras. Tiga Ras berhubungan dengan Sumanindo. Betul. Itu mewah-mewah kan. Mewah-mewah. Nah, kemudian Ajibata dengan Amerika itu mewah juga. mewah biasa. kan. Iya. Kemudian Balige, Konan Runggu Dan mewah Runggu. kan, kapalnya mewah. Iya, betul. Kemudian pelabuhannya mewah. Benar. Kemudian Nainggolan ke Orang Runggu. Benar. Muara ke Orang Runggu, Iya. Muara ke Nainggolan. Iya. Itulah Dan konektivitas itu ya. konektivitas dan jembatan Tanah Ponggol yang menghubungkan jalan darat ke Samosir Iya. melalui daripada Bandara Selangit ataupun dari seluruh kawasan. Bukan hanya sekedar jembatan ya, tapi menjadi ikon nantinya. Ikon ya, Baik. jadi ikon. Artinya bulan-bulannya itu sudah siapkan. Ya. Lalu di mana peran daripada pemerintah daerah? Iya. Di situ dinamakan segitiga. Iya. Ya, segitiga pemerintah, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Keterlibatan ketiga-tiga ini sekarang inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Samosir untuk dijadikan menjadi satu stakeholder. Iya. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, tapi menggerakkan swastanya, Iya. menggerakkan daripada masyarakat. Iya. Itu sekarang masyarakat dengan 2 potensi Samosir ya, yang kita akan jual. Iya. Jadi kita bicara ada segitiga itu, dan Iya. itu nyambung, di mana ada pertanian sama pariwisata. Betul. Ya. Bayangkan ya, bagaimana sekarang Batam itu mempunyai akses jaringan yang luar biasa Iya. melalui digitalisasi Iya. yang hubungannya dengan Singapura, dengan Malaysia. Iya. Ini dimanfaatkan untuk pariwisata dan UMKM-nya Samosir. Hmm. Jadi bukan Pulau Samosir itu secara terisolasi, tidak. Apalagi dengan dunia digital. Oh. Bisa dia aplikasi dengan program yang dicantolkan iya. yang dicantolkan melalui yang sudah kemajuan di Batam untuk diakses ke luar negeri. Iya. Bahkan pertemuan yang sudah kita tahu perkembangan untuk Batam. Batam itu nanti internasional yang berhubungan langsung seperti Singapura dari seluruh dunia. Artinya kita mampatkan jejaring Kota Batam untuk memasarkan produk kita. Benar.
Jadi, Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkannya kalau kita belum punya konektivitas ke pemerintah Kota Batam atau para pengusaha di sini. ya, disitulah kedatangan diharapkan ya sebagai seorang bupati milenial menggunakan daripada digitalisasi untuk secara komunikasi bertemu untuk menjalin satu hubungan MOU. Iya. Artinya melakukan satu kerjasama. Oh, jadi artinya untuk menindaklanjuti ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan melalui pembicaraan yang digital. Oh, ada kalau tidak salah disebut dengan studi tiru ya. Studi tiru. Nah, sekarang dia pingin supaya studi tiru ini ada 3 filosofi untuk kesuksesan. Satu, harus melihat. Iya. Yang kedua, mengalami. Iya. Yang ketiga, mengetahui. Iya. Tanpa ketiga-tiga ini, itu tidak akan sukses. Iya. Nah, oleh karena itu, pemerintah Samosir, Kabupaten Samosir, dia mempunyai struktur nih. Ingin merubah paradigma daripada lama bahwa dilayani menjadi melayani seperti swasta. Iya. Ingin melibatkan daripada aparatnya. Iya. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk melakukan studi tiru. Iya. Ya, contoh. Iya. Bagaimana dulu Jepang Iya. untuk meniru daripada mesin Jepang, mesin Amerika atau Eropa lainnya ya. Eropa lainnya. Dia pergi ke sana dulu. Baru nanti dibeli barangnya, baru dirubahnya. Tanpa pernah ke sana mereka nggak akan bisa. Baik. Bahkan di aplikasi sistemnya diambil. Itu. Nah, jadi ini sekarang bagaimanapun mengalami dan melihat itu sangat penting. Iya. Nah, kenapa perlu melibatkan staf? Karena sistem jaringan daripada birokrasi itu ada bupati, ada sekda, ada TBBP yang meng-hire untuk percepatan, ada kepala dinas, ada kabit, ada kasih, ada staf. Artinya yang menerobos ini adalah bupati gitu ya. Menerobos bupati, dan sekdanya. Tapi pelaksanaannya langsung harusnya jajaran di bawahnya. Eselon 3-nya ya. Iya, yang berhubungan dengan itu, misal dinas daripada perizinan modal, pariwisata, kemudian pendapatan, kemudian perdagangan. Itulah sebabnya makanya pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati Samosir mengajak secara bersama-sama unsur SKPD-nya untuk melakukan studi tiru hari ini di Batam. Ya begitu. Karena kalau tidak nanti putus ya. Terik-terik aja bupati, tapi bawahannya bingung. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Ini menurut saya mungkin bupati ini membaca manajemen modernnya. Baik. Ada 2 orang yang mengikuti kegiatan kegiatan studi tiru pemerintah kabupaten ini, yaitu Ibu Ria Gurning sebagai pemerhati sosial budaya dan pariwisata dan Bapak Ober sendiri. Nah, dari 4 hari pertemuan ini Pak Ober, 4 hari pertemuan ini dan Pak Ober saya lihat juga sebagai seorang pengusaha, sebagai bisnismen yang mempunyai jejaring juga, menyambungkan, connectingkan pemerintah kabupaten kepada pengusaha di sini. Apa yang Pak Ober lihat resultnya? Iya, namanya juga jaringan ya. Iya. Jaringan itu kalau bupati ini kan memberdayakan seluruh apa yang menjadi jaringannya. Iya. Contoh, melibatkan seorang pemerhati sosial, masyarakat, budaya. Kan tanpa tadi kan ada segitiga. Tanpa melibatkan masyarakat kan tidak bisa. Betul. Nah, Bu Ria itu kalau kita perhatikan dia sangat antusias melibatkan masyarakat. Iya. Sehingga dia melihat, oh, rupanya benar bahwa misal contoh, kalau di sini sudah masyarakatnya itu welcome ya. Kalau boleh dibilang satu contoh aja misal. Di Batam ini sekarang kan dinamakan adalah miniaturnya Indonesia. Walaupun ini asli Melayu, tapi 80% penduduknya itu sudah pendatang. Iya. Multi ya. Nah, bagaimanapun ya, masyarakat itu harus bagaimana cara bupati ya? Iya. Mengajak masyarakat itu semua berpartisipasi walaupun dari berbagai daerah. Betul. Nah, di Samosir itu perlu untuk dikalahkan sehingga nanti melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ria, kemudian oleh pemerintah daerah, sinergitas. Dan Bapak sebagai seorang pengusaha ya. Nah, saya sebagai pengusaha, kalau orang-orang Batam yang sekarang pengusaha di Batam, kalau kita lihat itu kan 3 besar. Iya. Untuk di Batam itu ada Cina, ada Padang dan lain-lain, ada Jawa dan tapi kita termasuk 3 besar. Termasuk 3 besar. Orang-orang Batak di sini. Iya. Nah, bagaimana ketiga besar ini kalau menurut daripada keinginan bupati untuk segera dilibatkan,
makanya dibuat tagline selain daripada kepingan surga, Iya. Samosir itu kan adalah pusat awal peradaban Batak dan asal Batak. Betul. Jadi kalau semua marga datang ke sana membawa modalnya, kira-kira 2-3 tahun akan datang Samosir akan berubah jauh lebih maju. Betul. Dan diharapkan merubah dari paradigma di mana dulu keinginan dari pemerintah daerah itu menguasai sumber daya, baik itu pasar, pendapatan dan seterusnya, sekarang diberikan ke swasta. Pemerintah ambil pajak. Iya. Nah dengan demikian nanti bahwa struktur pemerintah itu tidak perlu banyak, tidak Iya. perlu, mungkin 11 OPD cukup. Betul. Nah ini yang menarik sehingga kalau kita lihat bahwa memang prioritas untuk kerjasama dan studi tiru ke Batam itu sangat penting. Baik, oke. Nah, dalam pola pembangunan Ya. yang Pak Ober inginkan dalam pola pembangunan yang Pak Ober sarankan saat ini kepada pemerintahan seluruh kabupaten kota yang ada, contohnya kalau misalkan Pak Ober ingin diajak untuk berdiskusi, terus khususnya Samosir, apa yang saran yang Pak Ober mau sampaikan kepada pemerintah kabupaten ke depannya? Ya berubah. Jadi 10 program yang dicanangkan oleh Bupati itu secara secara roadmap mempunyai satu time frame sehingga 2024 itu tereksekusi. Maka mau tidak mau dia menggunakan tangan. Jadi tim Bupati Percepatan Pembangunan, karena daripada RPJMD itu sampai 2026 ingin dieksekusi tahun 2024. Banyak kali sekarang ada beberapa hal yang dilihat di Batam ini, di pemerintah Batam ini yang bisa menambah pendapatan secara sistem. Contoh, bagaimana mengonlinekan seluruh hotel Iya. kepada dinas pendapatan, sehingga tidak ada satupun orang yang menginap yang tidak kena kepada pajak. Iya. Itu bisa mengangkat 200%, 300% pendapatan. Betul. Karena bagaimana kalau tidak diakses langsung, selalu itu ya, kita bukannya menuduh, tapi biasa, alamiah itu. Alamiah ya. Bahwa itu dikurangi penghuninya. Namanya pun pengusaha. Jadi di Batam sekarang Untung modal sedikit-sedikitnya untung sebanyak-banyaknya ya. iya, jadi sekarang ada 2 hal yang dititik beratkan yang akan ditiru dari Batam. Iya. Satu, jenis pendapatannya. Iya. Kenapa mereka sampai dapat 1,5 triliun OPD PAD-nya. PAD-nya. Kemudian yang kedua kualitas. Kualitas itu bisa dikatakan adalah sistem Iya. dan orang yang mengoperasikan. Iya. Ada sistem digital yang langsung nyambung ke internet ke seluruh potensi pendapatan Iya. untuk kualitas ya, dan itu bisa diakses langsung melalui digital. Nah ini sangat penting. Itu sudah bisa mengangkat pendapatan itu 300%. Ini kan biasa kan? Betul. Coba. Nah, kalau bisa itu diakses ke seluruh daripada objek-objek daripada yang merupakan pendapatan daerah, saya yakin 200-300% akan terjadi lipat Peningkatan ya. peningkatan. Artinya bagaimana mengelola pola IT yang baik untuk bisa dilakukan komputerized bagi pada pendapatan yang ada baik melalui hotel dan lainnya ya. Baik. Jadi satu lagi nih, jangan kita pernah berpikir menanam modal untuk mendapatkan hasil. Contoh, Jangan pernah berpikir menanam modal untuk mendapatkan hasil. jadi jangan pernah ibaratnya itu menanam pikiran kita, Iya. menanam modal untuk mendapatkan hasil. Jadi misal gini, seluruh daripada perangkat yang ada di Batam ini, Iya. yang mempunyai satu sistem Iya. dan mempunyai satu keahlian orang yang mengoperasikan, itu katakanlah punya modal 10 miliar, katakanlah gitu ya. Jangan pernah mencegah sebuang 10 miliar, jangan. Tapi kalau dapatnya itu 1,5 triliun, Iya. kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Gitu loh. Jadi ini nih, ya ini kita mau coba. Jadi Iya. jangan cara berpikir kita, misal TBBB, ya, Iya. dengan keluar 100 juta 1 bulan. Iya. Tapi apa yang mereka hasilkan? 5 triliun. Coba lihat di dalam existing sekarang, itu Iya. baru 8 bulan loh. Iya. Beberapa investor yang masuk, Iya. ya kan, sudah menanamkan modal sekarang di Samosir. Iya. Itu hampir 2 triliun, dan itu dalam potensinya menjadi 5 triliun. Ini siapa yang bisa merubah, meng-hire supaya ini menjadi ternyata. Tadi kita bilang Iya. bahwa Samosir itu kan ketinggalan. Baik. Ini kita loncat nih. Loncat. Oke. Nah, sebelum kita tutup perbincangan ini,
menarik juga kadang-kadang di dalam hati kita. Ini Pak Ober Kutub ini kok di mana-mana selalu ada. Kadang di Jakarta, kadang di Batam gitu ya. Kadang tiba-tiba di Samosir. Kadang-kadang di Bali. Nah, kadang di KN. bahkan kadang-kadang ada di Kalimantan, tepatnya di tempat IKN ya, ibu kota negara yang akan menjadi program Jokowi yang sangat fokus ya. Nah, kita bertanya dulu Pak Ober Kutub nih, apa sih sekarang yang menjadi bisnis? Kenapa kok bisa sebentar di sana, sebentar di sini? Gimana itu Pak Ober? Ini kan namanya bukan rahasia sudah ini kan? Iya. Ya, jadi ya itu memang saya sih ambil dari filosofinya Mahathir Muhammad ya. Iya. Jangan kita terpaku dengan umum. Oh. Setelah selesai saya daripada dunia birokrasi yang selama ini terpaku, Iya. terikut standar, terikut aturan. Ini kita masuk sekarang setelah pensiun di dunia birokrasi. Ini kayak kuda liar. Iya. Ternyata dunia kuda kebebasan itu sangat menarik. Iya. Ya, sangat menarik. Dan ternyata selama ini dikungkung dengan birokrasi ya. Birokrasi. Sekarang sudah tidak lagi yang tingkat ya. Dan ada filosofi yang mengatakan setelah kita masuk dunia bisnis ini ya, Iya. dunia bisnis itu jangan taruh satu telur dalam keranjang. Jangan taruh satu telur dalam satu keranjang. Iya. Karena nanti bisa pecah lah, hancur. Iya. Ini yang saya alami sekarang. Oh. Ya, ada sedikit usaha-usaha Iya. di mana-mana, karakteristiknya beda-beda. Iya. Ini memperkaya kita, sehingga kita akan tetap lebih mudah. Iya. Kelihatannya lebih fresh gitu kan. Ya? Jadi kalau hari ini kita makan di Samosir, sebentar lagi di Makan malam sudah di Jakarta ya. Jakarta. Besok pagi sarapan di Kalimantan ya. Kalimantan. Sambil kita melihat handphone, ya. yang video call kan. Baik. Jadi luar biasa. menikmati. Jadi saya terima kasih ketemu daripada berita Iya, di sini. kami lagi juga terima kasih. bertugas di sini ya. Iya. Iya, ikut program. Kebetulan sebagai seorang wartawan ya ada kegiatan seperti ini kita ambil liputannya. Oh iya, apa kayak dibayar sendiri gue dengar? Biaya sendiri, kita biaya sendiri. Kita berupaya untuk mandiri lah, seperti itu. Nah, kalau katanya kan orang yang pernah menanamkan sesuatu dia akan menemui suatu saat. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih Pak Ober Kutub. Tapi saya ingin tanya nih Pak Ober Kutub, serius nih. Pak Ober Kutub itu kadang-kadang online di internet sampai jam di media sosial ya, grup WA gitu. Karena saya jam 1, jam 2:30 gitu kan. Tiba-tiba jam 6 udah online lah gitu ya. Sebenarnya gimana sih mengatur jam istirahatnya? Berapa jam sih satu hari tidur dan tidak berpengaruh bagi kesehatan, sebab apalagi sudah lanjut usia juga ini. Iya, jadi kan filosofinya saya kan main filosofi aja nih. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kalau lagi bergembira main medsos kita. Ya kan lagi bergembira minum kopi kita. Berarti gak ada standar tidur berapa jam? Tidak ada standar. Itulah orang bebas tadi kan. Tapi kebutuhan badan, kalau perlu tidur di mobil, tidur di mobil. Ya, kalau perlu tidur di sofa ini, tidur di sofa. Kalau dulu waktu pejabat kan, kalau tidur di sofa, udah ada yang bilang, Pak, jangan di sini tidur. Kita tidur di atas. Kan dikasih hotel gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang kita bebas. Iya. Maka hati yang gembira adalah obat. Iya. Kalau bermedsos itu butuh kegembiraan, bermedsoslah. Apalagi kata Pak Ganjar Pranowo. Iya. Ya. Hai orang-orang cerdas. Gitu ya. Jangan biarkan medsos itu dikuasai daripada orang yang tidak mempunyai satu kecerdasan. Masuklah. Karena kamu mewarnai kecerdasan di dalamnya. Walaupun banyak tantangan, tapi jangan menyentuh undang-undang yang bertabrakan dengan dunia medsosnya dan selalulah sopan. Baik. Pak Gultom itu sopan walaupun kadang-kadang keras. Iya, walaupun kadang-kadang langsung menusuk ya. Langsung menusuk. Ya. Pak Ober tuh kadang-kadang di medsos itu tertawa gitu ya. Tapi orangnya sudah gimana udah gunda gulana deh. Kita kan udah lewat kan. Iya betul. Karena ini orang gunda gulana itu. Iya. Karena dia masih ingin memperjuangkan daripada dirinya itu harga diri. Iya. Atau katakanlah siapa gue gitu kan. Iya. Kalau kita kan udah lewat ya. Tinggal salib yang belum kita hadapi. Kalau soal bos udah biasa, udah lewat itu. Kalau sekarang kita bagaimana dibully, itu. Jadi kalau kita kuat dibully, ya kan, dan kita senang, itu udah satu. Itu advance namanya itu.
Ada perkembangan ya. Advance, jadi dia itu udah lewat. Iya. Dibully makin ketawa, itu advance itu. Itu pula ya. Itu pula. Makanya kadang-kadang ada juga yang bully Pak Oger sampai pakai apa ya? Pakai kata kasar, main fisik gitu ya. Tapi Pak Oger tetap ketawa saja ya. Karena kita udah lewat. Sudah lewat. Itu yang dimaksud itu ya. Itu yang dimaksud. Baik, terima kasih Pak Oger Kuntum. Terima kasih buat waktunya. Semoga semakin sukses selalu kemanapun apapun yang dilakukan, terutama bisnisnya yang ada di mana-mana, ya kan? Tidak kemana, Pak Oger Kuntum itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Siap. Tapi jangan lupa bersosial. Tetap bersosial dan juga memprioritaskan keluarga dan agama. Nah, Tentunya. satu pertanyaan tuh. Iya. Saya kalau balik ketemu orang-orang yang lama, Iya. saya kan lama berjuang sekali Kalimantan. Iya. Bisa setengah jam setelah kami ketemu dia menangis terisak-isak. Kawan-kawan di Kalimantan atau tempat tugas lama ya. Kalau ketemu teman-teman lama itu terisak-isak, jadi orang dia bingung. Iya. Kenapa? Karena dulu kami itu sama-sama berjuang Iya. dalam hal kesulitan, bahkan sering tengkar loh, Pak. Iya. Berkelahi, Baik. tengkar itu. Tapi pada saat sudah berpisah, ternyata itulah teman sejati. Iya. Karena kami tidak pernah melakukan satu yang menyangkut terhadap, walaupun kami itu bertengkar kasar, tapi kalau sampai dipidana nggak ada itu. Betul. Itu nggak ada. Tetapi Pak Oger baru-baru ini mengalami kesedihan ya, karena Ya. satu temannya sudah duluan ya, Pak Dardak ya, Iya, teman di Ya. kementerian ya, iya, yang sama-sama sukses melahirkan seorang anak Ya. pemimpin ya. iya. Itu dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita harus lihat kapan Tuhan ambil kita. Iya. Kalau seperti beliau itu diambil pada saat yang tepat Iya. untuk dia ke surga. Iya. Perbuatannya sangat banyak dan menjadi taman pahlawan. Iya. Dimakamkan sama pahlawan beliau. Baik. Terima kasih Pak Oger Kuntum. Semoga sukses selalu dan kemanapun melangkah, sukses dan diberkati Tuhan. Salam sama teman-teman di Samosir. Terima kasih. Ya, Kita Kita ada sampaikan. di mana-mana, bisa kontak lewat medsos. Iya. Horas. Sebenarnya Pak Oger Kuntum tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Oger Kuntum. Demikian acara kita bersama Pak Oger Kuntum. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita melakukan upaya mensejahterakan masyarakat Samosir, pelaku pembangunan untuk lebih kreatif dan lebih cerdas. Saya Prananda Selangkan, Gerindra TV Horas.